Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Laptop gaming budget 15 jutaan kini makin seru buat diungkap. Salah satunya adalah Acer Predator Nitro 5 AN51544. Hadirnya prosesor segar Ryzen 7 4800H bisa jadi magnet utama laptop ini. Yang nggak berlaku cuma buat gaming aja. Bahkan bisa dobrak performa lebih tinggi. Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke, desain sih mungkin masih sama dengan seri lama. Yang pastinya bawa ciri khas laptop gaming Nitro series. Cuman seri terbaru bawa tampilan lebih clean gitu dan cukup nyenengin. Khususnya ketika lihat bagian belakang laptop yang punya sedikit aksen merah. Itu bisa jadi penentu solid buat tambahan estetika. Kalau urusan harga, Acer sendiri bawa beberapa pilihan konfigurasi. Cuman buat seri Ryzen 7 4800H, laptop ini hadir dengan harga 15,4 jutaan. Kalau lihat dari potensi performa, kadang terasa lebih masuk akal. Atau bisa kami bilang lebih terjangkau jika dibanding merek lain. Atau platform yang bawa prosesor Intel. Dengan bobot sekitar 2,4 kilo dan ketebalan sekitar 2,5 cm, laptop ini mungkin gak dukung mobilitas terbaik. Tapi masih bisa kok, jadi perangkat portable yang diandelin. Kesan pertama saat lihat laptop ini adalah wibawa yang positif. Meskipun estetika nggak terlalu dominan sih. Satu perubahan besar yang kamu lihat adalah posisi charger. Yang kini dipindahin ke bagian belakang laptop. Itu tentu bisa mudahin banyak hal dengan manfaat nyata. Seperti nggak terlalu ngeganggu kalau mau mindahin posisi laptop. Buat urusan layar, laptop ini bawa ukuran display 15,6 inci dengan resolusi Full HD, panel IPS, dan dukungan refresh rate 144 Hz. Cukup ngejanjiin, tapi sayangnya kualitas ketajaman maupun kecerahan agak kurang gitu. Apalagi saat nonton video atau game yang punya banyak area gelap. Cuman overall masih oke lah. Terlebih lagi selalu ada pengorbanan yang perlu dilakukan produsen buat ngejaga harga bisa tetap terjangkau. Hal terbaik pada laptop ini adalah kualitas webcam. Bahkan kami rasa akses kamera internal yang ditawarin jauh lebih positif dibanding beberapa laptop yang pernah kami bahas. Jadi webcam yang ditawarin laptop ini bisa berharga bingit. Apalagi sekarang lagi musim WFH yang butuh akses internet maupun kamera yang baik. Konektivitas juga lengkap, seperti kehadiran beberapa port USB inti, termasuk sebuah port USB Type-C, USB 3.2 Gen 2, sebuah port HDMI buat akses multi-display, termasuk port LAN RJ45 buat akses networking secara kabel. Kalau urusan nirkabel, Acer bawa pilihan yang lebih modern dengan hadirnya Wi-Fi 802.11ax yang bisa ngasih kinerja kenceng, termasuk Bluetooth 5.0. Kalau keyboard sih secara utuh, sejak dulu kita udah suka keyboard yang ditawarin Acer. Pertama, nyaman, dan kini estetika terasa lebih positif. Apalagi dukung RGB lighting. Artinya bahwa kalian bisa ngatur warna backlighting keyboard sesuai dengan keinginan lewat software Nitro Sense. Sedangkan touchpad area agak terbatas untuk navigasi. Meskipun secara utuh masih nyaman lah dan nggak ada minus berarti. Buat urusan audio, kalau lihat spek mungkin cukup menggiurkan dan diklaim bisa ngasih pengalaman yang lebih imersif lewat speaker 2 watt ganda dengan dukungan DTS-X Ultra. Cuman kualitas speaker nggak terlalu berarti, bahkan tingkat volume masih rendah.
Meskipun cukup nyaman sih kalau penggunaan casual. Jadi jika kalian pengen fitur audio yang lebih baik, idealnya sih beli headset secara terpisah yang bakal ngasih pengalaman jauh lebih positif. Kalau spesifikasi, Nitro 5 ini hadir dengan prosesor Ryzen 7 4800H yang solid banget buat nantang banyak pekerjaan modern menuntut. Tentu, kehadiran 8 core dan 16 threads, clock speed up to 4,2 GHz, L3KC 8MB, dan TDP 45 Watt jadi salah satu alasannya. Dibangun berdasarkan proses produksi 7 nanometer, CPU ini bisa jadi bentuk revolusi baru antara kemajuan kinerja solid, hemat daya, maupun dukungan memori tinggi hingga 3200 MHz. Bukti nyatanya adalah hasil skor Cinebench R20, di mana skor yang dihasilin oke banget. Intel kalah deh kalau urusan ini, baik single core maupun multi-core. Blender dengan skema BMW juga mampu raih hasil yang sangat cepat. Dan itu bisa jadi pertanda kalau Ryzen 7 4800H layak buat solusi utama kalian ketika berencana bakal make banyak kegiatan menuntut dalam satu paket, seperti buat editing video maupun gaming. Bagaimana dengan VGA? Laptop ini sebenarnya bawa dua pilihan. Satu adalah Radeon Vega 7 bawaan prosesor. Cukup baik buat casual gaming. Cuman pilihan utama bisa jauh lebih solid, yaitu Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. VGA ini bawa VRAM 4GB GDDR6, lebar memori bus 128 bit, clock speed up to 1485 MHz, dan CUDA Core 1024. Kinerja gaming mungkin masih terbatas pada resolusi 1080p, tapi masih positif kok buat dobrak performa jauh lebih seru. Bahkan buat game yang cukup menuntut sekalipun. Meskipun pengaturan mungkin perlu disesuaikan, dimana untuk level game AAA idealnya di pengaturan high atau medium. Buat memori, 8GB DDR4 3200 MHz jadi pilihan default. Dan frekuensi tinggi juga punya potensi yang baik. Jika dirasa masih kurang, kalian bisa upgrade RAM cukup mudah, bahkan secara DIY pun masih memungkinkan. Hadirnya 2 slot ekstra tentu bakal jadi ruang yang baik buat upgrade, meskipun satu slot udah ada pilihan default. Sedangkan storage, produsen sebenarnya ngasih beberapa pilihan konfigurasi. Cuman untuk default, NVMe SSD Gen 3 dengan kapasitas 512GB jadi pilihan utamanya. Performa storage yang ditawarin pastinya lebih dari mencukupi. Di samping itu, laptop ini juga nawarin slot ekstra buat harddisk kasual. Jadi, kalian bisa nambah harddisk buat kebutuhan penyimpanan yang lebih besar. Bagaimana dengan kinerja? Secara utuh pastinya oke banget. Contoh pada tes PCMark 10 yang bisa ngewakilin banyak pekerjaan modern, Acer Predator Nitro 5 ini ngasilin skor di atas rata-rata. Sedangkan buat gaming, beberapa game yang kami tes bisa dilibas dengan mudah. Bahkan untuk game yang cukup menuntut sekalipun. Seperti Shadow of the Tomb Raider dengan FPS rata-rata hingga 58. The Witcher 3 hingga 60. Battlefield 5 hingga 61. Kalau buat game e-sport tentu bisa jauh lebih fantastis. Seperti CSGO, dengan skor bisa nyampe FPS di atas 200. Disinilah refresh rate tinggi berguna banget buat pengalaman paling oke. Suhu di sisi lain masih dalam batasan aman, tapi agak riskan jika kalian makainya sangat lama. Suhu rata-rata saat idle bisa nyampe 55 derajat Celcius. Buat casual work seperti browsing maupun aplikasi standar bisa nyampe 65 derajat sampai dengan 72 derajat Celcius.
Dan buat gaming, bisa berada antara 75 derajat sampai dengan 88 derajat Celcius. Masih aman lah, cuma minusnya adalah fan sangat berisik. Apalagi saat sedang bekerja tinggi. Itu nggak banget deh, dan pastinya ngeganggu. Rekomendasi kita sih, mending pasang headset, termasuk cooling pad buat pendinginan ekstra. Bagaimana dengan kinerja baterai? Laptop ini mungkin bukan yang terbaik. Idle masih cukup panjang hingga hampir 8 jam lamanya. Buat penggunaan casual bisa lebih cepat, hingga 5 jam 19 menit. Gaming bisa berkurang jauh lebih drastis hingga 3 jam 35 menit. Sedangkan waktu charging bisa nyampe 1 jam 55 menit sampai full. Cuman performa baterai bukanlah minus berarti. Terlebih lagi laptop gaming butuh banyak daya. Bahkan harus selalu tersambung dengan charger agar pengalaman main game bisa lebih seru. Perlu dicatat nih, idealnya ada jeda. Jadi nggak terlalu direkomendasiin sebagai alat sesi maraton gaming jangka panjang. So, does it worth it? Acer Predator Nitro 5 AN51544 masih layak kok buat kalian pertimbangin sebagai salah satu laptop gaming handal pada harga yang lebih pas. Hadirnya Ryzen 7 4800H jadi salah satu nilai unggulannya yang bisa ngebantu banyak pekerjaan bisa terasa lebih mudah. Storage yang kenceng, termasuk ruang upgrade yang baik, juga jadi magnet utama laptop ini. Hal tersebut berlaku juga buat VGA bawaan yang masih efektif kok buat nantang banyak game modern. Sayangnya, beberapa minus yang kami catat juga ngaruh banget. Pertama adalah fan yang sangat berisik saat sedang bekerja tinggi. Idealnya mungkin kalian perlu headset agar nggak ngeganggu banget. Dan itu berlaku juga buat speaker bawaan laptop. Kualitas display juga agak kurang, khususnya dalam hal brightness. Meskipun udah cukup lah buat gaming casual. Kalau suhu cukup aman sih. Meskipun ada baiknya pakai cooling pad buat jaga suhu tetap dalam kondisi sempurna. Idealnya, pemakaian agak dibatasi. Jangan terlalu lama atau ada jeda. Jika kalian pengen lakuin sesi gaming maraton. Nah, itu dia ulasan kami tentang Acer Predator Nitro 5 AN51544. Ada banyak hal menarik yang bisa dobrak kinerja gaming, ataupun apapun yang kalian lakuin pada laptop ini. Meskipun catatan minusnya juga perlu kalian pertimbangin. Yang pasti sih, semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.